Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldira Bagas Bramantio, NIM F3318005 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang akuntansi komitmen dan kontingensi bank. Pendahuluan. Pada lembaga perbankan terdapat transaksi yang diistilahkan sebagai transaksi off balance. Transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan rugi laba maupun neraca. Dengan kata lain, suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance bila transaksi itu belum perlu dibukukan secara intrakontabel, sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat itu. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif untuk komitmen dan untuk kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang sifatnya pasti. Komitmen hanya dapat dibatalkan bila ada persetujuan kedua belah pihak atau perjanjian tersebut cacat demi hukum. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Berikutnya ada komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen tagihan pada akhirnya kalau direalisasi akan menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva bank. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Fasilitas ini merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau digunakan oleh bank penerima. Fasilitas ini akan dicatat sebesar nilai nominal yang diperjanjikan dan selanjutnya bila ada mutasi akibat penarikan atau penggunaan pinjaman, maka harus digunakan sebesar nilai penarikan. Dalam hal ini, pada akhirnya saat pelaporan akan muncul sebesar saldo fasilitas pinjaman yang masih dapat ditarik. Berikut adalah jurnalnya. Yang pertama, jurnal pada saat terjadi komitmen Dr. RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan di posisi debit, dan kemudian jurnal pada saat pinjaman diterima tersebut ditarik. CR RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan di posisi kredit. Pembelian valuta asing berjangka. Pembelian valuta asing berjangka adalah transaksi berjangka valuta asing atau forward future yang masih outstanding pada saat tanggal laporan. Transaksi ini dicatat sebesar nilai tagihan bank atas valuta berjangka ini. Transaksi ini menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Jurnal yang terjadi pada saat komitmen DR RAR pembelian valuta asing berjangka yang masih berjalan pada posisi debit. Kemudian ada pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Transaksi ini yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Transaksi ini akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Penyelesaian transaksi ini paling lambat yang lazim adalah 2 hari sejak tanggal transaksi. Perjanjian transaksi falas ini sebesar nilai yang harus diselesaikan pada tanggal laporan. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi ini. Yang pertama, jurnal pada saat terjadi komitmen DR RAR fasilitas pembelian valuta asing tunai yang masih berjalan di posisi debit. Kemudian jurnal pada saat komitmen diselesaikan CR RAR pembelian valuta asing berjangka dan belum digunakan pada posisi kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen ini antara lain yang pertama yaitu fasilitas kredit yang diterbitkan dan belum dikirim. Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik atau belum digunakan akan menimbulkan kewajiban merealisasi bila nasabah menariknya. Oleh karena itu,
Transaksi ini dicatat dalam komitmen wajib. Komitmen ini dicatat saat terjadi komitmen dan akan terjadi mutasi sejalan dengan penarikan kredit oleh nasabah atau debitur. Jadi, dapat dikatakan bahwa fasilitas ini pada saat perjanjian dicatat sebesar nilai plafon kredit yang disetujui, kemudian akan terjadi mutasi atau berkurang sejalan dengan jumlah kredit yang ditarik. Rekening ini akan outstanding sebesar saldo yang belum ditarik. Komitmen selanjutnya yaitu kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo. Pembelian kembali lazimnya dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau jatuh tempo menurut kesepakatan antara bank penjual dengan pihak lain. Jadi, repurchase agreement adalah komitmen bank untuk membeli kembali sesuai waktu yang diperjanjikan dan harga yang diperjanjikan pada akhir periode tertentu. Aktiva yang dijual dengan syarat repo umumnya merupakan aktiva finansial atau sekuritas tertentu. Transaksi ini akan dicatat sebesar harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam rekening administratif pun akan dicatat sesuai dengan nilai kewajiban yang timbul sesuai perjanjian dengan jurnal sebagai berikut. RAR kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo dicatat dalam rekening kredit. Nah, pada saat jatuh tempo, transaksi ini dinihilkan dengan cara mendapat rekening tersebut. Komitmen selanjutnya yaitu surat kredit berdokumen dalam negeri yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN yang tidak dapat dibatalkan merupakan jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Penerbitan SKBDN merupakan tindakan bank untuk memberi non-cash loan kepada nasabah. Sebagai pemberian kredit non-cash, maka bank terkait dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran apabila SKBDN dicairkan oleh pihak penerima. Nah, untuk itu, transaksi seperti ini harus dicatat dalam rekening administratif selama belum dicairkan oleh penerima sebesar nilai SKBDN yang diterbitkan. Catatan pada rekening administratif pada saat penerbitan SKBDN dan saat pencairan oleh pihak penerima di bank pembayar. Saldo komitmen wajib ini akan tampak pada setiap akhir periode pelaporan dengan melihat pendebitan rekening pada saat terbit dan penkreditan rekening pada saat pencairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Soekarnofantika, NIM F3318008 dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan tentang komitmen kewajiban. Yang berikutnya ada huruf D, yaitu akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka. Penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atau SKBDN tersebut oleh pihak bank pembayar yang disetujui beneficiary. Wesel tersebut dapat didiskontokan atau ditunaikan sebelum jatuh tempo bila mendapat akseptasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN. Dengan demikian, bank penerbit SKBDN berarti mempunyai kewajiban membayar wesel tersebut sekiranya dicairkan atau jatuh tempo. Untuk pencatatan akseptasi wesel sebagai komitmen kewajiban dilihat dari bank penerbit SKBDN. Akseptasi ini tidak bisa dibatalkan, sehingga mengingat bank untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari bila wesel tersebut dicairkan atau ditunaikan atau jatuh tempo. Maka dari itu, rekening ini dicatat dalam komitmen kewajiban dengan jurnal sebagai berikut. Bisa dilihat untuk rekeningnya ada RAR wesel berjangka yang diaksep pada kredit. Yang berikutnya, pada saat wesel tersebut jatuh tempo atau ditunaikan, maka bank penerbit SKBDN akan membukakan rekening administratif ini. Rekeningnya bernama RAR wesel berjangka yang diaksep pada debit. Huruf E, penjualan valuta asing berjangka. Transaksi penjualan valuta asing berjangka sering dilakukan oleh bank. Transaksi ini akan menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, tetapi akan menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah. Dalam konteks transaksi rupiah, maka
pencatatan pada saat transaksi penjualan dilakukan akan dicatat dalam rekening administrasi berikut. Rekeningnya bernama RAR penjualan valuta asing berjangka pada kredit. Yang terakhir, huruf F, penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Transaksi ini akan menimbulkan kewajiban bank. Dengan demikian, saat transaksi dicatat dalam rekening administratif sebagai berikut. Nama rekeningnya adalah RAR penjualan valuta asing berjangka pada kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang kontingensi bank. Perkenalkan, nama saya Anita Widyaningrum, NIM F3318015. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kontingensi bank. Kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi bank ada dua, yaitu kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kontingensi tagihan, di mana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, yang kedua pembelian opsi valuta asing, yang ketiga pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari. Untuk bentuk jaminannya sendiri ada risk sharing, standby letter of credit, bisa juga dalam bentuk pelaksanaan proyek seperti bid bond, performance bond, dan advance payment bond. Bisa juga dalam bentuk endorsement surat berharga. Untuk pencatatannya ada 2, yaitu pada saat jatuh tempo, rekening administratif harus dinihilkan. Maka untuk pencatatannya yaitu mendebitkan akun bank garansi dari bank lain. Sedangkan pada saat jatuh tempo, kita mengkreditkan akun bank garansi dari bank lain. Yang kedua yaitu pembelian opsi valuta asing. Opsi adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembeli opsi untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Opsi sendiri dapat memberikan keuntungan maupun kerugian. Opsi memberikan keuntungan ketika saat expiration date, maka pembeli opsi melakukan eksekusi, sedangkan ketika opsi memberikan kerugian, maka pembeli tidak akan melakukan opsi ini. Untuk pencatatannya sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu karena opsi tidak mengikat, maka ditampung dalam rekening administratif sebagai kontingensi tagihan pada saat kontrak opsi ditandatangani. Oleh karena itu, kita mendebit akun pembelian opsi valuta asing. Sedangkan di saat ketika opsi jatuh tempo, baik dilaksanakan atau tidak, maka rekening administratif harus dinihilkan. Maka dari itu kita mengkredit akun pembelian opsi valuta asing. Untuk yang ketiga dan yang terakhir yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian. Nah, dalam akuntansi perbankan yang menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif. Bank akan membukukan pendapatan bunga dalam rekening nominal dengan accrual basis atau cash basis. Maka aktiva yang mendatangkan pendapatan bunga tersebut tergolong lancar, maka tidak akan timbul di rekening administratif. Rekening administratif kontingensi tagihan akan timbul apabila aktiva produktif yang mendatangkan pendapatan bunga masuk dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Pendapatan yang timbul akan diakui dengan accrual basis, sehingga pendapatan bunga yang belum diterima tapi sudah menjadi hak bank akan dicatat dalam rekening administratif pendapatan bunga dalam penyelesaian. Maka dari itu kita untuk pencatatannya yaitu mendebit pendapatan bunga dalam penyelesaian dengan keterangan bila pendapatan bunga dalam penyelesaian telah diterima, maka rekening harus didebitkan dengan nominal penerimaan bunga. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Damayanti, NIM F3318016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi kewajiban. Nah, kontingensi kewajiban ini terdiri dari 3. Yang pertama ada garansi yang diberikan. Jadi, bank garansi yang diberikan itu adalah semua bentuk garansi ataupun jaminan yang diberikan oleh bank
yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan itu wan prestasi ataupun cedera janji. Selanjutnya, untuk bentuk yang diberikan itu dapat berupa bank garansi, yang kedua akseptasi, dan yang ketiga adalah endorsement surat berharga. Nilai yang disajikan itu sebesar jumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Nah, apabila garansi itu telah jatuh tempo dalam keadaan wan prestasi ataupun tidak, maka rekening yang di bawah ini itu akan didebit ataupun dinihilkan. Yang kedua adalah surat kredit berdokumen dalam negeri ataupun SKBDN yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Nah, SKBDN itu dapat dibatalkan saat berlakunya ataupun saat masih berjalan, sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Kemudian bank itu akan melakukan pembayaran ataupun tidak, itu tergantung dengan SKBDN itu dibatalkan ataupun tidak. Nah, selanjutnya untuk pencatatan SKBDN. Nah, pada saat SKBDN itu diterbitkan, maka akan dicatat dengan mengkredit RAR, SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan. Sedangkan pada saat SKBDN itu jatuh tempo ataupun saat pembayaran, maka rekening RAR SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan itu akan didebit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penjualan opsi valuta asing. Nah, opsi jual adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama ataupun pada akhir masa opsi. Sedangkan sebagai opsi, itu pemegang opsi jual tentu akan melakukan opsi apabila underlying aset pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Nah, sebaliknya, apabila harga jual itu di atas strike price, maka pemegang opsi itu tidak akan melaksanakan opsinya. Pencatatan opsi valuta asing. Nah, pada saat kontrak itu akan dicatat dengan mengkredit RAR pembelian opsi valuta asing, sedangkan pada saat jatuh tempo itu RAR pembelian opsi valuta asing itu akan debit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.